Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fisika lagi. Di video ini kita akan membahas bab dinamika gerak partikel bagian keempat, yaitu meliputi contoh soal hukum Newton tentang gerak, part kedua. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah batang kayu bermasa 17 kg, tergantung pada tali. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya tegangan talinya? Oke, di sini Kak Cip udah nyiapin gambar batang kayunya yang tergantung pada tali. Dan seperti biasa, kita gambarkan dulu garis gayanya. Pertama, kita gambarkan garis gaya berat. Arahnya itu selalu ke bawah ya. Nah, gaya berat itu kita lambangkan dengan W. Dan bisa kita hitung dulu nih gaya beratnya. Gaya berat itu kan M dikali G. Masanya adalah 17 dan G-nya 10. Berarti gaya beratnya adalah 170 Newton. Kemudian, untuk tegangan tali, kalau acuannya dari kayu, berarti gaya tegangan talinya itu ke arah atas. Nah, ini T-nya. Di sini kan kayunya masih diam ya. Hanya menggantung nih di tali ini. Berarti di sini yang berlaku adalah hukum Newton yang ke-1. Di mana hukum Newton ke-1 itu adalah sigma F sama dengan 0. Seperti biasa, kalau yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah itu negatif. Berarti di sini sigma F-nya adalah T dikurangi W sama dengan 0. Karena di sini kita mau mencari nilai T, berarti supaya di ruas kiri hilang W-nya, kita di sini harus tambahkan dengan W ya. Dan kemudian di ruas kanan juga harus kita tambah W. Harus sama ya perlakuannya. Nah, kemudian karena di sini positif W, di sini negatif W, berarti dia habis ya. Nilainya 0. Tinggal tersisa T-nya aja. Berarti di sini kita tulis T sama dengan di sini jadi W. Nah, berarti gaya tegangan talinya itu sama dengan gaya beratnya. Alias T-nya adalah 170 Newton juga. Ya. Jadi gaya tegangan talinya adalah 170 Newton. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sebuah balok bermasa 25 kg terletak di atas lantai. Kemudian, balok ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah 60 derajat terhadap bidang horizontal. Berapakah percepatan yang dialami balok tersebut dan berapa jarak yang ditempuh setelah 5 detik? Kita gambarkan dulu, di sini ada balok dan masanya adalah 25 kg ya. Ini M-nya. Kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton dengan arahnya 60 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, ini kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Ya, agak miring. Sejauh 60 derajat dari horizontal. Nah, kita manfaatkan garis-garis yang ini ya. Di sini F-nya nilainya 100 Newton. Nah, teman-teman perhatikan di soal ini tidak ada keterangan apakah lantainya kasar atau licin. Nah, kalau nggak ada keterangan, berarti di sini kita anggap lantainya licin ya. Terus, karena balok ini ditarik ke arah sini, agak miring ya, ke atas kanan. Maka pasti si balok ini bergerak ke kanan ya, dia bakal geraknya ke arah sini. Dan juga
dia bakal mengalami percepatan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti di sini yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, karena ada percepatan ya. Di mana hukum Newton kedua itu rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalau ada gaya yang arahnya miring seperti ini, kita kan harus uraikan dulu ya ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Tapi karena balok ini geraknya ke arah kanan, berarti kalau kita uraikan ke sumbu Y, ini hasil penguraiannya tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang berpengaruh adalah hasil penguraian yang arahnya searah dengan arah gerak. Berarti yang ke kanan ini, ya, kita namakan Fx. Di bahasan tentang vektor, kalau kita mau menguraikan ke sumbu X, kemudian sudut yang diketahui ini berada dekat dengan sumbu X, berarti Fx-nya itu adalah F dikalikan dengan cos theta. Nah, berarti di sini sigma F-nya itu kita gunakan Fx ya. Fx sama dengan M dikali A, di mana Fx itu F dikali cos theta-nya adalah 60 derajat. Sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Di sini F itu nilainya 100 dikali cos 60 itu nilainya setengah. Sama dengan M-nya adalah 25 dan A-nya yang mau kita cari. Ya, di sini kan yang ditanyakan pertama adalah percepatan. Berarti di sini 100 dikali setengah itu 50 sama dengan 25 kali A. Berarti A sama dengan 50 dibagi 25 sama dengan 2 satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami balok ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di soal kita juga diminta untuk mencari jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Ya, berarti ini T-nya adalah 5 detik. Nah, kalau benda mengalami percepatan, berarti di sini dia bergerak lurus, berubah, beraturan, ya. Dan di dalam GLBB ini kita punya 3 persamaan. Salah satunya adalah untuk mencari jarak. Di mana S rumusnya adalah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian sekarang tinggal kita substitusikan nih nilai-nilai yang diketahui untuk mencari jarak yang ditempuh ya. Berarti S sama dengan V0. V0 itu kan kecepatan awal. Sedangkan balok ini tadinya terletak di atas lantai, berarti dia diam ya. Kalau awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita masukkan 0, kemudian T-nya 5 sekon, ditambah setengah, A-nya yang tadi kita udah dapat itu nilainya 2, kemudian T-nya 5 kita kuadratkan. Sama dengan 0 kali 5 itu 0, ditambah setengah kali 2 itu 1, 5 kuadrat adalah 25. Berarti di sini 25 ya. Sama dengan 25 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh balok ini setelah 5 detik adalah 25 meter.
Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sebuah mobil bermassa 1.500 kg bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Tiba-tiba, mobil tersebut melakukan pengereman sehingga kecepatannya berkurang menjadi 36 km per jam dalam waktu 10 detik. Berapakah besar gaya pengeremannya? Oke, supaya lebih mudah kita ilustrasikan dulu soal ini. Katanya ada sebuah mobil ya. Mobil ini massanya 1.500 kg. Awalnya dia bergerak dengan kelajuan V0 itu 72 km per jam. Kemudian mobil ini melakukan pengereman. Nah, sehingga setelah direm selama 10 detik, T-nya 10 detik, dia kecepatannya berkurang menjadi 36 km per jam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar gaya pengeremannya. Berarti F-nya nih berapa? Nah, teman-teman, di sini ada peristiwa perlambatan ya. Jadi tadinya dia punya kecepatan 72 km per jam, kemudian direm dan berkurang kecepatannya jadi 36 km per jam. Artinya di sini ada perlambatan ya, atau percepatan yang nilainya negatif. Berarti kalau ada percepatan, di sini yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua. Di mana hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F ini berarti gaya pengeremannya ya. Kalau di kasus ini, kita tulis aja F, kemudian M dikali A. Sekarang kita substitusikan nilainya. Berarti F sama dengan M-nya ini 1.500. A-nya, nah ini A-nya belum kita ketahui. Berarti harus kita cari dulu ya nilainya berapa. Sekarang kita cari A dulu. A itu secara definisi adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Yang namanya perubahan, delta itu perubahan ya, itu adalah kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Berarti dalam hal ini kita bisa tulis Vt dikurangi V0 dibagi dengan T. Nah, Vt-nya kita udah tahu nih 36 km per jam. Tapi satuan internasional untuk kecepatan itu kan meter per sekon ya. Berarti yang ini kita harus ubah dulu ke meter per sekon. 36 km itu kan sama dengan 36.000 meter ya. Dibagi dengan jam. 1 jam itu 3.600 sekon. Berarti ini 36.000 dibagi 3.600 adalah 10 meter per sekon. Nah, ini Vt-nya. Ini Vt. Kemudian V0-nya juga kita harus konversi ke meter per sekon ya. Berarti V0-nya sama dengan 72.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon. Berarti V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini. Berarti A-nya sama dengan Vt. Vt itu 10 dikurangi V0-nya adalah 20 dibagi dengan T-nya tadi kita punya 10 sekon ya. Oke, berarti di sini A sama dengan 10 dikurangi 20 itu negatif 10
dibagi dengan 10. Berarti A-nya sama dengan negatif 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian nilai A ini kita substitusikan nih ke sini. Berarti jadi 1500 dikali negatif 1. Berarti F-nya sama dengan negatif 1500 Newton. Nah, berarti gaya pengereman yang dilakukan oleh mobil ini adalah negatif 1500 Newton. Tanda negatif ini menunjukkan perlambatan ya. Nah, teman-teman, untuk video ini Kak Cip selesaikan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram @fisika.lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.